Shalom Papa Mama. Shalom. Marilah kita tenangkan hati, kita menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri 2 tahun kepemimpinan Ibu Paulina Haningbulu dan Bapak Stefanus M. Saik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rotendao, serta memanfaatkan pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Saudara sekalian, setiap tahun di tanggal hari ini oleh dunia dirayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Sementara di tanggal hari ini juga 2 tahun lalu Ibu Paulina Haningbulu dan Bapak Stefanus M. Saik dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rotendao periode 2019-2024. Bukan kebetulan momen pelantikan atau dimulainya masa pengabdian kedua hamba Tuhan ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Ini bertanda Tuhan mengasihi dan menyayangi kedua hambanya serta umatnya yang di Rotendao dan di negeri Rote ini. Ada sukacita ketika kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama segenap pemerintah daerah Rotendao yang telah melewati tahun kedua, sebab tidak mudah dalam mengemban kepemimpinan ini. Walaupun terdapat berbagai kemudahan, namun juga terdapat berbagai tantangan. Namun kepemimpinan kedua hambanya yang masih terus berlangsung, masyarakat Rotendao yang mengasihi kedua hambanya ini karena merasakan kepemimpinan mereka serta berbagai perubahan yang terus dilakukan adalah pertanda Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kedua hambanya ini. Sementara itu, sejak Maret tahun lalu hingga kini, dan entah sampai kapan, dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona atau COVID-19 yang terus mengancam dan semakin menyebar ke seluruh penduduk dunia. Di berbagai tempat telah jatuh banyak korban jiwa dan banyak lagi yang terjangkit. Akibatnya dunia nyaris lumpuh. Banyak negara yang menutup pintu keluar masuk negaranya. Demikian pula banyak daerah yang harus mengetatkan mobilitas manusia demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak terkecuali di negara kita, di provinsi kita NTT, bahkan di daerah kita Rotendao. Berbagai institusi pemerintah, juga Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama segenap komponen pemerintah daerah tidak leluasa melaksanakan berbagai pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Anak-anak dan para mahasiswa tidak dapat mendapatkan pendidikan langsung dari para guru. Dunia wirausaha dan perdagangan mengalami kelesuan. Demikian pula kita tidak leluasa berpergian serta berkumpul bersama keluarga besar serta sanak saudara dan teman untuk berbagi suka dan duka tentang kehidupan. Saudara-saudari yang kekasih, kenyataan bahwa ada sukacita yang kita rasakan, namun juga ada derita dunia yang harus kita hadapi, menunjukkan bahwa kita hanyalah manusia atau ciptaan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Karena itu, sukacita yang kita rasakan adalah anugerah Tuhan. Sementara derita dunia yang kita hadapi adalah agar kita hanya berserah kepada Tuhan dan memohon petunjuk dan pimpinannya dalam menghadapi setiap penderitaan kehidupan di dunia ini. Karena itu marilah kita menyembah Tuhan, membawa syukur tentang berkat Tuhan yang menaungi kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama segenap pemerintah daerah Rotendao serta syafaat tentang derita dunia akibat pandemi COVID-19 kepada Tuhan. Pujian terima kasih Tuhan kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita berdoa. Doa syukur 2 tahun kepemimpinan Ibu Paulina Haningbulu dan Bapak Stefanus M. Said sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rotendao saat ini. Kami hanya langsungkan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, perjalanan kepemimpinan kedua hamba-Mu, Ibu Paulina Haningbulu dan Bapak Stefanus M. Said selaku Bupati dan Wakil Bupati Rotendao telah melewati tahun kedua. Tidaklah mudah bagi kedua hamba-Mu ini selama 2 tahun kepemimpinan mereka. Walaupun ada banyak keberhasilan yang diraih, tetapi juga ada banyak tantangan yang dihadapi. Namun hingga berakhirnya tahun kedua kepemimpinan kedua hamba-Mu ini, bukan karena seiring perjalanan waktu, bukan juga karena keberhasilan mereka mengelola berbagai peluang dan tantangan, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu yang selalu menaungi mereka. Bahkan Engkau sendiri yang selalu memimpin dan menopang mereka. Jemaat, atas kasih setia-Mu kepada kedua hamba-Mu. Bersama dengan kedua hamba-Mu ini, kami juga bersyukur karena di tahun ini curah hujan meningkat. Para petani dengan leluasa menanam, hutan dan padang menghijau demi lingkungan hidup di sekitar kami dan persediaan pakan untuk ternak kami. Demikian pula persediaan air melimpah. Dengan demikian kami tidak akan kesulitan air bila musim kemarau tiba. Dan semua ini memberi harapan bahwa di tahun ini berkat-berkat dari-Mu akan mencukupi kebutuhan para petani, peternak, bahkan bagi semua umat-Mu. Namun Tuhan, tak kalah kami bersuka cita karena berbagai berkat-Mu yang senantiasa melimpahi hidup kami. Sejak Maret 2020, bersama dengan semua umat-Mu di dunia, kami bergumul dengan pandemi COVID-19 yang hingga kini dan entah sampai kapan terus mengancam dan menyebar. Di berbagai tempat sudah banyak korban jiwa dan yang terbaring tidak berdaya. Tidak terkecuali di daerah kami Rotendao, sudah ada korban jiwa dan banyak yang terancam. Apakah ini dosa segelintir orang dan kami semua umat-Mu harus menanggungnya? Atau apakah dosa kami semua umat-Mu sehingga virus ini mengancam semua umat-Mu di dunia? Kami hanya memohon. Ya Tuhan, ancaman COVID-19 tidak hanya mengancam nyawa kami, tetapi sekaligus membuat kami tidak berdaya. Kami tidak leluasa bekerja, tidak leluasa merajut persekutuan dengan sesama kami, tidak bisa bepergian secara bebas demi hidup dan
serta demi segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Umat-Mu yang hidup dari penghasilan sehari-hari pun terlebih kesulitan di saat-saat ini. Anak-anak-Mu, para pelajar dan mahasiswa juga tidak mengalami proses belajar yang baik. Sementara itu, karena berusaha menyelamatkan sama dari ancaman COVID-19, ada sebahagian umat-Mu seperti para medis, aparat keamanan, pemerintah kabupaten seperti Rotendao, juga pemerintah provinsi dan nasional, serta berbagai pihak, termasuk para pemimpin gereja yang terus berkorban demi menolong sesama kami. Untuk itu kami mohon kepada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami dari COVID-19. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Refleksi di Maret 2020, ketika COVID-19 mulai melanda dunia, juga di negeri kita, hingga serentak di seluruh negeri ini melakukan berbagai pembatasan sosial melalui berbagai protokol COVID-19. Saat itu kita sedang di pertengahan perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus. Dan kini kembali lagi kita memulai perayaan Sengsara Yesus di tahun 2021. Sesungguhnya melalui perayaan Sengsara Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Yesus telah menderita sengsara demi menebus segala dosa kita, demi menebus segala penderitaan yang harus kita tanggung, agar kita bebas dari dikuasai dosa, serta dari berbagai penderitaan yang tidak dapat kita tanggung. Ini tidak berarti berbagai penderitaan yang sedang kita alami, demikian pun banyak korban jiwa yang sudah terpapar COVID-19 di luar karya penebusan Yesus Tuhan kita. Karena penebusan Yesus berlaku sekali untuk selamanya, untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang masih akan datang lagi hingga Kristus datang kembali. Karena itu saat kita menderita, Yesus pun telah sedang menderita bersama kita. Saat banyak orang yang terpapar dan menjadi korban COVID-19, Yesus pun telah dan sedang berkorban bersama mereka. Karena itu,
saat penderitaan kita alami, saat berjatuhan banyak korban jiwa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia telah dan terus bekerja bagi kita, bahkan menderita bagi kita. Sebab di dalam Yesus, Allah mau menderita bagi kita. Penderitaan Allah dalam Yesus bukan kehinaan bagi Allah, bukan aib atau skandal, tetapi itulah bukti cinta kasih Allah kepada kita, sebagaimana firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman inilah yang harus selalu menguatkan dan menjadi harapan bagi kita, segenap orang percaya, setiap menghadapi penderitaan, di mana di saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus, di saat itu pula penderitaan bahkan pengorbanan karena rupa-rupa penderitaan yang kita alami bukan lagi sebagai hal yang menakutkan, sebab kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena kasih Allah dalam Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, maka kita telah diluaskan untuk mengambil bagian dalam karya atau perbuatan-perbuatan besar Allah. Hal mana tidak akan kita lakukan saat kita masih sebagai orang berdosa. Karya-karya dimaksud adalah mengambil bahagian dalam pekerjaan kebaikan, penyelesaian dan pembangunan kehidupan untuk menghadirkan shalom dan damai sejahtera Allah melalui peran pribadi, peran bersama, juga dalam berbagai tanggung jawab kepemimpinan dengan Tuhan sebagai panutan setiap kita yang menjalaninya. Dengan ini, berbagai karya melalui tugas kepemimpinan selama 2 tahun yang dilaksanakan oleh Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Rotendao dan segenap pemerintah daerah Rotendao adalah anugerah Tuhan, karena karya penebusan dan penyelamatan yang telah dilaksanakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, dan yang telah meluaskan serta mempercayakan kita untuk mengambil bahagian dalam pekerjaannya, antara lain melalui kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kiranya Tuhan yang telah menganugerahi kepemimpinan kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk melaksanakan karyanya dari Tuhan bagi masyarakat dan daerah Rotendao akan senantiasa memberkati dan memimpin Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menghasilkan karya-karya besar dari Tuhan bagi masyarakat dan daerah Rotendao ini. Amin. Baik, berkemana sebagai umat yang beriman yang kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan karena karya Tuhan melalui Ibu Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, saat siang hari ini kami boleh menaikkan puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan atas penyertaan, tuntunan dan bimbingan Tuhan, secara khusus bagi pemimpin kami, yaitu Ibu Bupati Paulina
Bulu Haning bersama dengan Bapak Wakil Bupati Bapak Stefanus M. Said. Tidak terasa hari ini tanggal 14 Februari telah melewati 2 tahun yang berlalu. Sesungguhnya tidak ada emas, perak, harta dan kekayaan yang bisa kami berikan kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi Ibu Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah-tengah badai persoalan, melewati berbagai macam tantangan, suka dan duka silih berganti dalam kepemimpinan yang ada selama 2 tahun terhitung hari ini Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang menyertai, senantiasa memegang tangan hamba-hambamu, sehingga sampai dengan detik siang hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan kasih-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, lewat kesempatan siang hari ini pula kami tetap mendoakan dan menyerahkan kelanjutan dari kepemimpinan sampai kepada tahun 2024 yang akan mendatang. Lewat kedua hamba-Mu Tuhan, Ibu Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Tuhan senantiasa tetap memegang dan menuntun, menyertai, memberkati, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan di tengah-tengah penderitaan, agar supaya dalam sisa waktu kepemimpinan sampai dengan tahun 2024 mendatang, kedua hamba-Mu Tuhan senantiasa tetap menyertai. Kami tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin atas pulau Rotendao yang tercinta ini. Tuhan hendak menjadikannya menjadi kota yang penuh kegirangan, kota yang ternama, terpuji, sehingga seluruh bangsa boleh dapat melihat dan mendengar, dan mereka pun juga terus merasakan apa yang telah Tuhan buat, khususnya bagi Kabupaten Rotendao yang dipimpin oleh Ibu Bupati Paulina Bulu Haning dan Bapak Wakil Bupati Bapak Stefanus M. Said. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami, ucapan syukur kami saat ini Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa serta bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa di sorga, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami mendoakan segenap komponen pemerintah Kabupaten Rotendao, yakni DPRD Rotendao, dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan, tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan beri hikmat bagi mereka agar mereka boleh saling mendukung dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai wakil rakyat di daerah ini. Ada kepercayaan yang diberikan di pundak mereka dan mereka harus laksanakan demi kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan Sekda Rotendao dalam tugas tanggung jawab kepemimpinannya. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu mampu dan dapat melaksanakan seluruh aktivitas tanggung jawab pelayanannya di kabupaten ini. Sebagai manusia tentu ada begitu banyak keterbatasan, tapi biarlah Tuhan melengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan segenap SKPD Rotendao
dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada mereka masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, mereka mampu laksanakan karena hikmat dan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan bagi mereka. Tentu mereka pula penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh sesuai dengan tugas tanggung jawab mereka, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh ASN di kabupaten ini dalam tugas tanggung jawab pula. Tuhan menolong mereka, apapun tanggung jawab mereka yang diembankan di pundak mereka. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan semua komponen yang ada di pemerintahan Kabupaten Rotendao kami taruh dalam tangan Tuhan. Engkau tahu dan kenal mereka satu persatu. Engkau tahu kemampuan, kelebihan, dan kekurangan mereka, bahkan keterbatasan mereka. Allah boleh memampukan mereka, sehingga dalam tugas tanggung jawab yang diemban di pundak mereka, mereka dapat laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi. Tuhan terus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan dan beban doa selanjutnya ke dalam tangan Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, ya Tuhan kami yang ada di sorga. Karena Tuhan menganugerahkan kami pulau yang indah, negeri yang makmur, untuk kami ada dan kami diami di dalamnya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami bukan ada sebagaimana kebetulan kami ada. Namun kami percaya, ya Bapa Surgawi, bahwa Tuhan menempatkan kami di Rotendao ini untuk tugas, panggilan dan tanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu. Ada umat-Mu, ada orang-orang kepunyaan-Mu yang Tuhan taruh di pulau tercinta ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami mendoakan setiap anak-anak Tuhan, masyarakat yang ada di Rotendao ini, dalam segala kehidupan mereka, dalam segala pergumulan, dalam segala tanggung jawab mereka. Kami percaya, ya Bapa Surgawi, semuanya hanya dalam tangan-Mu asalnya. Saat ini kami juga bersyukur untuk musim tanam di tahun ini. Curah hujan yang Tuhan berikan bagi kami, seturut ukuran kami merasa cukup bahkan lebih. Di mana kami sebagai petani dan penggarap boleh dengan leluasa mengolah dan melaksanakan panggilan dan tanggung jawab kami untuk ada di kebun, ada di sawah, dan ada di ladang. Semuanya ini Tuhan kami syukuri, bahwa berkat Tuhan sungguh melimpah bagi kami di tahun ini. Ada sumber-sumber mata air yang mulai bermunculan. Bahkan kami mempunyai ketersediaan air yang cukup untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi Tuhan, dalam kondisi ini ada hama yang muncul, yang menyerang tanaman padi, yang menyerang tanaman jagung, bahkan semua yang kami usahakan. Kami serahkan ini segala ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami hanya mengelola, kami hanya mengerjakan, tetapi yang memberi bunga, yang menumbuhkan dan memberi buah, semuanya dari tangan-Mu asalnya. Karena itu, ya Bapa Surgawi, di musim tanam tahun ini, kami hanya serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, guna kami ada di musim tanam tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan setiap masyarakat Rotendao, baik itu pengusaha, baik itu usaha kecil, mikro, dan menengah,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Tentu dengan kondisi pandemi ini, mereka tidak leluasa dalam bekerja, mereka tidak leluasa dalam mencari nafkah dengan baik. Tetapi kami percaya kekuatan, pertolongan, perlindungan-Mu Tuhan ada bagi hamba-hamba-Mu. Menolong, memberkati mereka ya Bapa di surga, karena mereka adalah penggerak-penggerak usaha untuk kemajuan menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Rotendao tercinta ini. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Saat ini kami hanya serahkan diri dan hidup kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat Rotendao. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ya Bapa, Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan lebih khususnya Engkau menempatkan kami di Pulau Rote ini dengan segala tugas dan fungsi kami masing-masing. Engkau menyediakan segala berkat untuk kami boleh menikmati dan memakainya untuk membangun kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Namun di tengah-tengah setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, bahkan dengan Engkau menganugerahkan kepada kami tugas dan tanggung jawab yang berbeda ini, kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang hampir saja 1 tahun lebih menjadi pergumulan bersama-sama. COVID-19 ini mengancam bukan hanya nyawa kami sebagai manusia, tetapi setiap tugas dan pekerjaan kami yang berbeda-beda juga menjadi tantangan dan pergumulan bersama. Sebagai manusia yang terbatas, kami tak punya kuasa dan tak punya kemampuan untuk dapat menghilangkan akan pandemi COVID-19 yang sementara kami gumuli ini. Di sana sini ada tangisan oleh karena berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Di sana sini ada teriakan minta tolong. Di sana sini juga ada keluhan, penyesalan atas segala hal yang telah dilakukan. Mungkinkah bencana ini adalah cara Tuhan mengingatkan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah kami terima sebagai amanah. Engkau memberikan kesadaran kepada kami untuk kami berbenah diri, menyadarkan kami untuk kami kemudian jika kami berjalan salah kembali ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, pergumulan ini memotivasi kami semua untuk berusaha dengan kemampuan kami agar menghentikan penyebaran virus ini. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, harapan kami, tumpuan kami hanyalah Tuhan yang setia mendengar seluruh pengakuan, mendengar keluhan dan tangisan yang kami naikkan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Saat ini kami berdoa menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang menderita oleh karena penderitaan COVID-19 ini, bahkan kemudian menjadi korban. Kuatkan dan teguhkanlah setiap keluarga, hiburlah mereka, sebab kami percaya Engkau memberikan segala tantangan, tetapi kasih setiamu juga akan Engkau anugerahkan bagi setiap orang yang Engkau cintai. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang memberi diri sebagai pejuang kemanusiaan untuk menangani COVID-19. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa menyerahkan para medis, aparat keamanan, dan berbagai pihak lainnya yang terpanggil untuk bahu-membahu memutus rantai COVID-19 ini, Tuhan. Berikan akan hikmat, berikan akan mereka kesehatan, berikan mereka tanggung jawab yang sungguh, untuk juga kemudian melayani orang lain, tetapi juga berwaspada dalam menjalani semua tugas kemanusiaan tersebut. Ya Allah, pergumulan ini akan berakhir jika semua kami ada dalam ketaatan dan kesetiaan. Taat dengan anjuran pemerintah, taat dengan anjuran dari kesehatan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berkatilah setiap kami, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao ini, agar teruslah memiliki hati yang bijaksana, menaati berbagai protokol yang telah diberikan bagi kami, untuk kami boleh dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, yang dapat menolong kami atas penderitaan yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang terjadi pada siang hari ini. Kami hadir di sini ya Tuhan sebagai alat-alat di tangan-Mu, dan kiranya doa-doa kami, Tuhan, Engkau boleh dapat menolong kami. Engkau memberi jawaban seturut dengan maksud dan kehendak Allah atas setiap permohonan doa yang telah kami sampaikan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini juga, kami juga berbahagia dan bersyukur oleh karena hari ini juga adalah hari kasih sayang yang mestinya kami wujud nyatakan bagi sesama, bagi alam di sekitar di mana kami berada. Bersyukur atas semuanya itu dan bertindak menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ungkapan syukur dan harapan kami. Ampuni dan kuduskan segala dosa kami hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, sambil berdiri kita menyanyi lagu Sadai untuk mengakhiri doa syukur kita saat siang hari ini. Tak usah ku takut, Allah ini penjagaannya dari ancaman COVID-19. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Amin.
syukur kita selesai. 1, 2, 3. Silahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita pula. Pertama-tama tentunya kami berdua, saya, Mama Hani, Bapak Said, bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas hari yang indah, di mana hari ini adalah hari kasih sayang dan bertepatan dengan hari Minggu dan juga bertepatan dengan 2 tahunnya kepemimpinan kami. Itu semua bukan kebetulan, tetapi mungkin itu sudah dalam rancangan Tuhan, supaya Tuhan mengajarkan kita tentang arti daripada kasih itu sendiri, supaya bagaimana kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita. Kami minta terima kasih atas dukungan doa sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di sini, walaupun kita berada dalam suasana COVID-19, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita dalam keadaan sehat. Kita boleh hadir sini saling mendoakan dalam kepemimpinan kami supaya kami tetap kuat, kami sehat, dan kami tetap berhikmat untuk melayani kemasyarakatan yang ada di Polres Rotendao ini. Sudah 2 tahun kami memimpin, tidak ada yang berlebihan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa sudah dirasakan oleh masyarakat selama 2 tahun ini. Yang menjadi tantangan bagi kami bahwa di dalam kepemimpinan kami begitu masalah yang sangat luar biasa, ini masalah dunia, yaitu COVID-19. Untuk itu kami mengajak kita semua untuk mari kita saling mendukung supaya bagaimana kami bisa mengatasi tentang penyebaran COVID-19 yang ada di Rote. Dengan kita harus taat kepada protokol kesehatan, yaitu kita tetap menjaga jarak, kita harus tetap memakai masker, dan kita senantiasa selalu harus banyak cuci tangan. COVID-19 ini menjadi tantangan buat kita semua. Tetapi bersyukur bahwa lewat pemerintah pusat bahwa ada beberapa program yang dicetuskan untuk mengatasi penyebaran COVID, yaitu dengan adanya rapid test, rapid antigen, dan swab antigen, antibody. Untuk itu kami harapkan bahwa kita harus tetap menjalankan rapid antigen. Kalau antibody saya kira sudah tidak lagi, kita sudah lewati, dan sekarang itu perlu antigen supaya kita setiap kali kita bisa mengontrol kesehatan kita. Dan lewat vaksin juga, dan itu sudah dicanangkan oleh kami pada hari Kamis, hari Rabu yang lalu. Harapan itu memang sementara belum seluruh, karena yang diberikan vaksin kepada daerah ini masih terbatas, sehingga kami masih mendahului untuk para nakes, karena para nakes adalah tenaga-tenaga yang memang kami butuh untuk mereka ada di depan, garda terdepan, untuk bagaimana mereka bisa melayani masyarakat atau kita semua yang terpapar COVID-19, sehingga sementara ini para nakes yang menjadi perhatian, dan hanya pemimpin daerah itu baru 10, dan tahap yang kedua pasti para pendeta, para guru, dan para ASN, dan tentunya masyarakat pula. Kami mohon dimengerti, karena barusan yang dikasih kepada kami hanya 1.642 dosis, itu hanya untuk 820 orang, sehingga 810 para nakes dan 10 menjadi pimpinan daerah. Bagi kita semua yang belum bersabar dan tidak menjadi jadi polemik, tetapi itulah daerah yang mana kami juga tergantung dari pemerintah pusat dalam pemberian vaksin itu sendiri. Kami tidak menyampaikan bahwa apa yang kami sudah perbuat, tetapi mari kita sama-sama melihat apa yang kami sudah lakukan selama ini. Ya, kami berusaha bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat.
lewat berbagai program dan terutamanya lewat UPD yang ada lewat pertanian, perikanan, peternakan, dan tentunya pariwisata dan pendidikan. Kami sudah berbuat walaupun masih kecil, tetapi sudah ada sesuatu yang kami buat demi kesejahteraan daripada masyarakat kita. Yang penting adalah program Lakamola itu yang menjadi tulang punggung kita, supaya bagaimana masyarakat petani kita bisa sejahtera lewat pemberian asintan dan bantuan-bantuan bibit. Itu menjadi tantangan bagi kita supaya ke depan itu mungkin lebih maju lagi, supaya masyarakat kita juga bisa sejahtera. Pendidikan di mana kita juga selama ini dari tahun ke tahun telah memberi beasiswa kepada para anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang miskin, dan terutama untuk para dokter di mana kita membutuhkan dokter dan sekarang sudah berlimpah, walaupun masih kekurangan dokter spesialis, tetapi artinya dokter umum kita sudah punya cukup lebih, dan harapan ke depan itu adalah untuk para dokter-dokter spesialis, karena kami memang sangat kekurangan para dokter spesialis. Juga untuk menekan kemiskinan, yaitu program Aladin atau Rumah Layak Huni yang dari tahun ke tahun kami tetap programkan itu, karena betul-betul masyarakat di Rotendao punya rumah itu menjadi perhatian bagi kami, supaya mereka juga jangan tinggal di tempat-tempat yang kumuh, tetapi mereka juga harus berada di dalam sebuah rumah yang cukup layak bagi kehidupan mereka. Kami juga sudah sukses tentang Pilkades 2020. Kami tinggal menunggu kapan edaran dari gubernur kalau diperbolehkan untuk kumpul-kumpul dan rame-rame, baru kita laksanakan pelantikannya. Dan walaupun mungkin aturannya hanya 70 hari dari hari pengumuman atau pemilihan, penetapan, 70 hari pada saat perhitungan. Tetapi kalau keadaan tidak mengizinkan, mungkin kita belum bisa lakukan untuk kumpul-kumpul dalam rangka pelantikan, karena dari 69 kalau seandainya dikalikan 2 saja, karena pasti istri-istri juga mau ikut menyaksikan pelantikan daripada suaminya, berarti kita sudah bisa 150, bisa sampai 200. Itu yang menjadi tantangan kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai dengan selesai COVID ini. Mungkin di mana Pak Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan sementara ditiadakan sampai dengan bulan Mei. Jadi bersabar, pasti kita punya anak-anak yang sudah terpilih menjadi kepala desa, tentu selalu mempertanyakan kapan sih kami dilantik. Nah, ini tolong disampaikan bahwa sesuai dengan penyampaian dari Bapak Gubernur bahwa keramaian itu dibatasi sampai dengan bulan Mei. Setelah itu baru bisa boleh, tetapi artinya dalam waktu sampai dengan bulan Maret kita juga lihat keadaan. Kita juga sudah membangun infrastruktur lainnya. Kita semua tahu bahwa ada pembangunan di mana-mana. Itu karena untuk menunjang ekonomi daripada masyarakat kita. Walaupun tahun ini terlalu banyak sekali bencana alam yang kami hadapi. Sehingga apalagi dengan refocusing anggaran, sehingga banyak program yang pasti kita batasi. Tetapi puji Tuhan bahwa walaupun banyak program yang dibatasi, yang utama itu adalah bagaimana kita menghadapi COVID ini supaya ada penekanan angka-angka. Kalau sampai dengan saat ini ada sekitar 136 yang terpapar, tetapi puji Tuhan bahwa sudah sembuh, dan mungkin masih ada 1-2 yang masih ada dirawat, yang ada di rumah sakit baik pun di rumah rusun nenek.
dan juga ada sampai dengan saat ini ada 8 orang yang jadi korban. Tetapi mari kita sama-sama mendoakan, kita bersama Bapak Pendeta, para pendoa, supaya kita dapat menekan korban-korban karena COVID ini. Dan hari ini kami bukan saja doakan untuk 2 tahun kepemimpinan kami, tetapi lebih ditekankan kepada penekanan terhadap penyebaran COVID itu sendiri. Untuk itu kami harap kepada kita semua, dan terutama Bapak Pendeta, para pendoa, senantiasa dan selalu doakan daerah ini supaya penyebaran COVID ini bisa diatasi. Dan tentunya kami sebagai pemimpin dan para nakes yang senantiasa ada selalu di depan itu, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita supaya kami tetap berhikmat, supaya kami sehat, kami kuat, dan kami dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan ikhlas. Saya kira pada siang hari ini kami minta terima kasih banyak atas dukungan semua, dan dalam sebuah kebersamaan yang penuh dengan kekeluargaan ini kami, saya bersama Bapak Wakil bersama keluarga masing-masing, suami, istri, anak-anak, minta terima kasih banyak dan juga mohon maaf atas kepemimpinan kami selama 2 tahun. Mungkin ada yang tidak berkenan di hati dan pikiran bapak-bapak, mama-mama, kami mohon maaf, karena kami juga adalah manusia biasa, tentunya mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Tetapi harapan kami hanyalah yang penting kami sehat dan kami tetap melayani sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Rotendao. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selalu mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil untuk menyampaikan sepatah 2 kata sebagai pemimpin yang ada di Rote ini juga. Terima kasih. Selalu. Izin sedikit saja saya mau menyampaikan. Jadi merefleksi kepemimpinan Mama dan saya 2 tahun ini, saya berpikir bahwa tanggal 14 itu bukan satu tanggal kebetulan, tapi sebuah tanggal yang dianugerahkan Tuhan kepada Mama dan saya. Bertepatan tanggal itu adalah tanggal hari kasih sayang. Dengan demikian maka sepanjang 2 tahun ini Mama dan saya, kami melayani masyarakat penuh dengan rasa cinta kepada masyarakat kami. Karena itu kami yakini bahwa masyarakat memberikan dukungan kuat kepada kami berdua. Dengan demikian tentu Tuhan telah menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Karena itu sampai dengan hari ini Mama dan saya, kami sangat berbahagia karena cinta kasih Tuhan kepada kami yang diberikan melalui dukungan masyarakat kami di Kabupaten Rotendao ini. Karena itu banyak tugas dan tanggung jawab yang telah kami kerjakan yang diamanatkan di dalam RPJMD kami, dan supaya Bapak Mama dan seluruh masyarakat ketahui bahwa RPJMD yang telah kami tuangkan dan laksanakan ini telah diselaraskan dengan RPJM nasional dan provinsi. Dengan demikian maka apa yang kami laksanakan itulah yang harus dilaksanakan, bukan itu saja dan dilaksanakan, tapi itulah yang harus kami laksanakan. Dengan demikian Mama tadi sudah menyampaikan bahwa selama 2 tahun ini kami tidak perlu menyatakan bahwa kami sukses atau tidak, tetapi rakyatlah yang menilai sendiri. Dengan demikian pada kesempatan yang berbahagia ini
dengan penuh cinta kepada masyarakat Rotendao, bangsa dan negara, kami berdua menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap masyarakat Kabupaten Rotendao. Tentu di dalam pelayanan sebagai manusia sudah dapat dipastikan pasti kami ada kekurangan. Karena itu pada kesempatan ini juga saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf bila mana sepanjang 2 tahun ini mungkin gerak tubuh, tutur kata ada yang tidak pas dengan masyarakat, mohon dimaafkan. Terutama bagi rekan-rekan sekerja di pemerintah Kabupaten Rotendao, aparatur sipil negara, baik itu dimulai dari Bapak Sekda sampai dengan seluruh staf. Kalau ada yang kami ada marah-marah, mohon dimaafkan, tetapi itu bukan dengan maksud supaya teman-teman kami batasi tugas dan tanggung jawabnya, tetapi lebih mendorong agar supaya ke depan kita lebih baik lagi, dan apa yang telah tertuang di dalam RPJM kita sukseskan selama 5 tahun masa bakti kami ini. Barangkali ini saja yang dapat saya tambahkan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam.